Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di channel kami Mumu Mukhtaruddin Official. Selamat datang kawan-kawan. Kita kembali lagi. Kita akan bahas pembahasan yang sangat penting yang mungkin ini yang banyak ditanya oleh kawan-kawan kita yang mau daftar ke Universitas Islam Madinah. Sebelum kita bahas atau cerita tentang perjalanan saya dulu daftar untuk muqabalah, yaitu tes interview untuk masuk ke Universitas Islam Madinah. Tidak salahnya kita akan bahas satu persatu persyaratan apa aja sih yang harus kita siapkan, dan Ana akan jelaskan. Kita bisa cari di Google, banyak sekali website-website yang sudah meringkas atau merangkum syarat-syarat. Klik aja di Google searching berkas pendaftaran Universitas Islam Madinah, atau bisa juga lihat di akun resmi di website resmi yang ada di universitas iu.edu.sa. Nah, untuk syarat-syaratnya, berkas-berkas apa aja yang harus kalian siapkan sebelum daftar online? Yang pertama, ijazah. Ijazah apa? Macam-macam. Yang pertama, bisa ijazah sekolah kita yang pesantren yang termuadalah atau yang terakreditasi. Banyak banget kalau kita lihat pesantren mana saja yang sudah terakreditasi. Salah satunya adalah pesantren Al-Ma'tuq yang sekarang Ana mengajar, atau pesantren dulu tempat belajar Ana yaitu Islamic Center bin Bas. Atau antum tidak sekolah di pesantren yang terakreditasi, antum bisa langsung saja ke ijazah yang antum miliki, yaitu ijazah umum, SMU, SMA, SMK, bisa. Atau misalnya antum paket karena antum dulu mungkin belajar di pesantren yang tidak menyediakan ijazah negara, antum akhirnya mengambil paket, atau karena tersandung masalah sehingga antum tidak UN, antum mengambil paket, atau memang antum bermulazamah atau bermajelis saja, maka antum mengambil paket. Apakah ijazah paket bisa untuk mendaftar? Maka jawabannya adalah bisa. Yang penting kalau teman-teman bilang, penting ada lambang Garudanya, seperti itu. Nah, untuk ijazah, antum bisa pakai ijazah yang terakreditasi, atau ijazah SMU, SMK, SMA yang resmi negara, atau pakai ijazah paket. Apa Ustaz, apakah dibedakan? Nanti enggak dibedakan. Yang penting antum ya udah ditakdirkan ke sana. Itu penting banget. Kemudian transkrip nilai dari jenjang. Oh ya, Ana lupa. Kalau ijazah kita terakreditasi, setidaknya kita sudah bisa mengantongi lah bahwa kita ini kan dari sekolah yang sudah mendapatkan akreditasi dari Madinah. Kata orang sih lebih mudah katanya gitu, tapi ya Allah alam. Kedua, transkrip nilai. Ini banyak tanya nih. Apa sih transkrip nilai? Apakah nilai rapot SMU, nilai rapot semester 1, semester 2, semester 3? Bukan, bukan itu. Transkrip nilai itu ya adalah nilai yang antum miliki di ijazah. Kalau antum lihat ijazah antum, ijazah belakangnya ada apa tuh? Ada nilai. Kalau zaman dulu kan 2 ya, ada 1 lembarnya ijazah, muka antum sama keterangan itu lulus. Kalau yang kalau yang satunya lagi nilai, itu namanya transkrip. Kalau sekarang sudah satu lembar. Nah, kemudian sertifikat berkelakuan baik, ini SKCK. Nah, SKCK ini gimana? SKCK ini kadang orang banyak tanya nih, soal SKCK-nya dari mana? Cukup antum pergi ke polsek aja terdekat, buat SKCK melanjutkan sekolah. Saat kan di situ ada tulisannya, nggak boleh dilanjutkan, nggak boleh digunakan di luar negeri. Nggak apa-apa, ini hanya persyaratan saja, kecuali kalau antum sudah diterima, ya. Atau juga antum bisa menguatkan dengan surat sertifikat berkelakuan baik dari sekolah masing-masing, bisa diminta ke bagian TU, minta surat ini, atau ke kepala sekolahnya. Akte kelahiran, insya Allah udah pada paham lah, akte kelahiran. Paspor, ini paspor penting nih. Paspor penting. Kenapa? Kalau paspor itu ya menjadi data yang digunakan di luar negeri. Maka kalau antum yang belum punya paspor, segera daftar membuat paspor. Ya teman-teman. Kemudian setelah itu KTP. Nah, kalau Anda nggak tahu ya, dulu kayaknya KTP enggak deh. Wallah alam. KTP kayaknya enggak deh, karena ada paspor. Kemudian 7, foto berwarna terbaru. Ini foto antum paling ganteng, yang rapi, yang bersih, karena itu nanti akan menjadi
biodata antum, foto yang akan ditempel di surat invitation, surat bukti bahwa antum sudah diterima di sana. Kemudian setelah itu fotonya tanpa kacamata, tanpa penutup kepala, peci, topi, kupluk, dan background warna putih. Ntar dulu nih, saya minum dulu ya. Oke, lanjut. Setelah itu, laporan medis dari klinik kesehatan resmi yang menyatakan sehat panca indera dan bebas dari buta warna, enggak, bebas dari penyakit menular. Nah, ini banyak tanya juga nih. Apa dari SUD, puskesmas atau klinik. Di mana aja, yang penting antum dapat yang resmi, bukan dibuat oleh antum sendiri dan terpercaya. Kalau mau yang lebih mahal, ada yang 200.000 yang sampai paru-paru, yang dicek urin, ada yang lebih mahal lagi yang dicek semuanya, tergantung ekonomi antum. Begitu. Kemudian setelah itu, surat keterangan dari lembaga Islam. Ini bisa dari MUI, Kemenag, atau apa saja lah, yang penting lembaga Islam. Bisa yayasan, bisa pesantren, antum minta suratnya dari situ. Atau dari 2 tokoh Islam. Ini ustadz, profesor, dosen, pokoknya tokoh-tokoh Islam, apalagi kiai haji, wah, pokoknya yang punya derajat Masya Allah lah, apalagi yang orang-orang pemerintahan, mantan menteri agama atau Bapak Presiden, Masya Allah, antum ini sangat kuat sekali. Yang menjelaskan bahwa antum adalah calon mahasiswa yang muslim, yang menjaga sholat, yang baik, mukanya di situ. Nah, bagi teman-teman yang mau format contoh berkas yang dulu Anda pernah daftarkan, antum bisa hubungi Anda di 0813 2576 0405. Anda insya Allah akan balas pesan antum. 0813 2576 0405. Silakan bagi teman-teman yang mau konsultasi. Atau melalui Instagram di @mumu_mukhtarudin_ mumu_mukhtarudin93. Kemudian setelah itu, sertifikat masuk Islam bagi yang Islamnya tidak dari lahir alias mu'alaf, antum bisa juga masukkan surat ini. Kita insya Allah bahas nanti cara online dan apa saja yang harus diperhatikan. Walaupun ya podcast kita ini berupa gambar saja, ini adalah acara sederhana untuk kita berbagi. Kemudian yang harus antum perhatikan adalah nama asli antum. Nah, ini jangan sampai terjadi dengan anak itu salah nama. Jadi nama antum misalnya Ujang saja. Ketika buat paspor antum pilihlah tambahan nama yang diletakkan di belakang paspor. Jangan sampai diletakkan di depan, karena itu bisa merubah, nanti bahaya ya. Kita akan cerita nanti insya Allah. Misalnya nama antum Ujang, nama antum hanya satu kata, karena prosedur untuk ke Timur Tengah itu menggunakan paspor 3 suku kata. Contohnya misalnya Ujang, bapaknya siapa? Abdullah, kemudian kakeknya Muhaimin, jadi namanya Ujang Abdullah Muhaimin. Tidak bisa Ujang saja, tapi tambahkan nama Abdullah dan Muhaiminnya di belakang paspor, jangan sampai di depan, karena itu nanti bisa merubah data antum yang ada di KTP, akte dan sebagainya. Teman-teman sekalian, itu adalah berkas-berkas yang harus antum persiapkan. Kalau antum butuh pertanyaan, silakan di komen, tulis, nanti Ana akan jawab, atau melalui WhatsApp 0813 2576 0405. Silakan hubungi dengan senang hati, insya Allah Ana akan jawab. Nah, untuk pengalaman Ana dulu, Ana ikut muqabalah. Apa itu muqabalah? Interview antara kita dengan Syekh. Ya, Syekh itu dosen dari Universitas Islam Madinah yang datang ke Indonesia mengadakan acara muqabalah alias interview yang diiringi dengan daurah pelatihan bahasa Arab. Ana dulu daftar di Darun Najah Ulu Jami di Jakarta. Subhanallah, itu adalah pengalaman Ana yang paling berharga. Di situ Ana mendapatkan banyak ilmu, dan itu juga adalah pertama kali Ana menginjakkan kaki di Jakarta terlama seumur hidup Ana. Pertama kali. Luar biasa sekali, daurahnya sangat berkesan. Mungkin itu daurah yang tidak bisa dilupakan lah. Teman-temannya banyak, dan sebagian ada yang keterima, ketemu lagi di Madinah, ada juga yang gak keterima ya, tapi masih keep kontak sampai sekarang. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu. Insya Allah itu yang terbaik. Daurah di sana dibagi-bagi itu ada syekhnya banyak juga, pesertanya banyak banget yang berantusias untuk dapat ikut di acara daurah tersebut, karena di akhir daurah ada muqabalah interview. Nah, makanya dulu Ana masih ingat, Ana itu daurahnya di
di gor. Jadi ada yang di masjid, di gor, sama di aula. Ana dapat di gor tuh. Subhanallah, banyak banget, kipasnya gede-gede, kemudian syekhnya itu di atas panggung, udah kayak konser gitu. Kita semua nyimak, orangnya banyak. Alhamdulillah waktu itu ana dapat di apa namanya? Di shop yang ketiga atau keempat atau kelima, sekitar itulah. Jadi cukup dekat lah dengan syekhnya. Itu harus booking dulu tuh ya kursinya. Nah, jadi ada satu pengalaman menarik banget nih pas syekhnya itu kan syekhnya sering tanya-tanya. Ada syekh namanya Syekh Adil Ar-Rifai, hafizahullah. Beliau syekh yang masya Allah lah. Beliau sering nanya ke anak-anaknya yang duduk di bawah gitu. Dia turun, habis itu dia nanya, mada sataf'al fil mustaqbal, mada turidu fil mustaqbal, apa cita-cita kamu, apa yang kamu inginkan nanti. Pada nanya, ada yang uridu an abni ma'hadan kabiron, uridu an adrus fil madinah, banyak. Akhirnya dia sampailah ke anak tuh. Ini dia nanya nih, kamu mau apa nanti? Terus anak bilang, anak uridu an abni mat'aman kabiron, anak pengen bikin restoran. Dia, yang lainnya bikin sekolah, kok anak bikin restoran? Kata anak jawab gini, Syekh, karena pakai bahasa Arab, Syekh, anak ini dari pesantren, namanya dari pesantren Syekh, makanannya kadang nggak enak ya. Kalau anak punya restoran besar nanti, anak pengen santri-santri itu makan gratis, makannya enak-enak. Wah, saya langsung, waduh, masya Allah kamu begini-begini. Padahal apa itu cuma menjilat aja biar keterima ya. Walaupun itu bagus sih idenya, tapi disitulah letak kita bagaimana cara memberikan kesan ke Syekh itu. Wah, luar biasa gitu acaranya, biar lebih Syekhnya lebih kenal kita, cepet-cepet lah gitu, walaupun gak alay-alay banget gitu. Nah, akhirnya muqabalah. Subhanallah, tuh muqabalah itu interview banyak banget ngantri, udah kayak audisi yang wah luar biasa. Ada abang kelas ana jumpa juga, karena waktu itu ternyata selain peserta daulah boleh juga ikut. Akhirnya bejibun semua. Anak tuh dapatnya habis maghrib atau habis isya ya. Ya Allah, luar biasa deg-degannya, dipanggil tuh satu-satu, kemudian dites di dalam beberapa kelompok gitu. Anak waktu itu pengen banget dites sama Syekh Adil Ar-Rifai, karena udah kenal. Dia itu punya Twitternya tuh rame gitu, dia bisa balas-balas orang, terus dia juga aktif, dia juga bisa komunikasi gitu, banyak orang foto-foto, enak lah. Nah, Ana pengen banget tuh sama beliau. Tapi qadarullah, karena ada miss tuh antara peserta Ana dan orang yang sebelum Ana itu. Akhirnya dia masalah, Ana hanya dapet Syekh Gozi. Nah, Syekh Gozi ini ternyata adalah salah satu di antara anggota Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang ada di Saudi ini. Ana baru tahu di Twitter ketika Ana sudah sampai di sana. Beliau ternyata salah satu anggotanya. Itu orangnya serius banget, dan guru itu guru tauhid ya, pertanyaannya killer gitu. Akhirnya anak tuh di samping kan saya Syadil tuh. Pas lihat anak, anta masya Allah kata anak dibilang ikra ma tayassara minal Quran, suruh baca Quran. Gak titis hafalan, alhamdulillah sih. Anak baca, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Hanya syekhnya isyhadul qiraah kada anak ya biasa aja dah gitu. Terus anak keluar rasanya hancur gitu. Aduh, ini kayaknya belum perfect deh, anak keterima enggak ya. Bahkan yang datang